Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ba'du. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di channel Al-Faizna dalam materi pendidikan agama Islam pelajaran keempat, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Orang tua merupakan perantara manusia lahir ke dunia. Guru adalah orang yang menjadikan manusia beradab, yang penuh dengan cahaya ilmu. Oleh karena itu, manusia harus berbuat baik kepada orang tua dan guru dengan menghormati dan mematuhi. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kita kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hormat dan patuh pada orang tua. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan. Kasih sayang dan pengorbanan yang serupa meski tidak sebanding. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak terhadap orang tuanya. Perilaku tersebut disebut dalam Al-Quran dengan bahasa birrul walidain. Artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain merupakan hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Luqman ayat 15 yang artinya, jika keduanya atau ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan baik. Dalam ayat ini jelas sekali Allah melarang kita untuk berbuat tidak baik atau berbuat yang kasar terhadap kedua orang tua, meskipun orang tua kita itu tidak beriman atau bukan termasuk orang Islam. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Allah jelas sekali mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah juga memerintahkan dengan jelas. Dalam hadisnya dikatakan, artinya, saya, kata Abdullah, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjuang di jalan Allah.
Abu Amr berkata, dia Abdullah telah menceritakan kepadaku semuanya. Sekiranya aku menambahkan, niscaya dia pun akan menambahkan amalan tersebut kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak sekalian, hormat dan patuh kepada orang tua adalah bagian dari berbakti kepada orang tua. Dua hal inilah yang menyebabkan turunnya ridha Allah. Manakala dua hal ini tidak dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya, maka murka Allah akan turun kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Artinya, keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW juga memperingatkan kepada kita umatnya supaya jangan sampai durhaka kepada orang tua, karena hal itu termasuk dosa besar, dosa yang kedua terbesar setelah menyekutukan Allah. Sebagaimana sabdanya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billah wa uququl walidain. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda, tidak maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Nah, artinya apa? Durhaka kepada orang tua, berdosa kepada orang tua, itu nilai dosanya besar. Karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa syirik, dan dosa yang kedua terbesar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itulah, jika kita ingin berbakti kepada orang tua, maka hormatilah orang tua kita. Dengan cara apa? Yang pertama, jika orang tua kita masih hidup, ucapkanlah salam saat kita bertemu atau akan meninggalkannya. Yang kedua, dengarkanlah segala perkataannya dengan hormat dan rendah hati. Yang ketiga, tidak sekali-kali memotong pembicaraannya sebelum selesai. Yang keempat, berpamitan, minta izin ketika akan pergi dari rumah. Yang kelima, mencium tangannya jika akan pergi atau kembali dari bepergian. Yang keenam, membantu pekerjaan rumah dan mendoakan kebaikan serta kesehatan untuk kedua orang tua kita. Itu kalau masih hidup. Bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada, sudah meninggal dunia? Yang pertama, kita laksanakan wasiatnya itu apa? Apa yang diminta sama orang tua selagi masih hidup untuk dijalankan? Yang kedua, doakan mereka yang sudah meninggal. Saat kita sholat, saat kita berdoa, kapanpun kita ingat, doakan untuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Yang ketiga, tetap menjalin silaturahim kepada kerabat orang tua kita, paman, bibi, om, tante, atau Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ya. Tetap dijalin silaturahim dari jalur orang tua kita. Yang berikutnya adalah menepati janji kedua orang tua kita. Orang tua kita janji apa dulu saat hidup? Belum terlaksana. Misalnya, saya berjanji kalau saya ada rezeki saya akan bangun mushola. Laksanakan kalau kita mampu buat menunaikan janji orang tua. Atau orang tua kita janji akan membayar hutangnya, tapi sampai beliau meninggal belum sempat terbayar. Nah, kita sebagai anaknya wajib melaksanakan janji untuk membayar hutangnya kepada orang lain. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan
sebagai seorang anak dalam menerapkan bakti kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Saya kira cukup penjelasan pada bab ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Pak Nas sampaikan. Untuk lebih detailnya kalian silakan baca pada bab 4 ini, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Karena bagi seorang muslim, orang tua itu ada yang disebut orang tua kandung, yaitu yang melahirkan dan membesarkan kita. Ada juga orang tua yang mengajarkan kita, yaitu guru. Nilainya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada keduanya, orang tua dan guru, pahalanya sama besar. Berdosa kepada keduanya juga, dosanya juga sama besar. Untuk itulah Bapak yakin bahwa anak-anak sekalian pasti bisa memahami apa yang harus dilakukan sebagai anak terhadap orang tuanya ketika di rumah dan anak kepada orang tuanya ketika di sekolah. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.